Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai makhluk hidup. Seperti yang kita tahu bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Dari ciri-ciri tersebut, maka bisa dibedakan antara benda yang tak hidup dan benda mati. Benda yang tak hidup adalah benda-benda yang tidak pernah hidup, dan benda mati adalah benda-benda yang pernah hidup namun mengalami kematian karena faktor tertentu. Dari makhluk hidup yang kita tahu, yaitu meliputi tumbuhan dan hewan, keduanya memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama bernafas, yang kedua bisa bergerak atau menanggapi rangsangan, yang ketiga membutuhkan makanan atau air, yang keempat berkembang biak, yang kelima bisa tumbuh. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lakukan kegiatan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Pertama-tama, yang dibutuhkan adalah alat dan bahan, antara lain alat-alat tulis, tabel pengamatan, dan alam yang ada di sekitar kita. Untuk cara kerjanya, pertama siapkan alat tulis dan tabel pengamatannya. Lalu, pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal rumah Anda. Kemudian, temukan kurang lebih 10 makhluk hidup yang meliputi 5 hewan dan 5 tumbuhan. Kemudian, catatlah dari 10 jenis makhluk hidup tersebut pada lembar pengamatan. Amati apakah dari 10 makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri kehidupan atau tidak. Kemudian, bubuhkan tanda cek sesuai dengan ciri-ciri yang telah Anda amati. Lalu muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang? Yang kedua, jelaskan persamaan dan perbedaan ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak proses kegiatan praktikum ini. Terdapat 10 makhluk hidup yang ditemukan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, pada kucing saat kita memberikan rangsangan berupa air, maka kucing akan dengan cepat lari atau menghindarinya. Untuk selanjutnya ada burung, di mana saat kita memberikan rangsangan berupa air, burung juga akan menghindari air tersebut dan mencoba untuk terbang. Selanjutnya pada ikan, apabila kita berusaha menyentuhnya, maka ikan akan menghindar dan berenang menjauh. Hal yang sama terjadi pada tumbuhan, yaitu putri malu. Saat kita merangsangnya dengan sentuhan, maka respon yang ditunjukkan adalah daun putri malu akan menutup. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, maka didapatkan data sebagai berikut. Dari data tersebut, maka bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Hal itu membahas bahwa semua tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang. Sedangkan untuk persamaan dan perbedaan ciri-ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan, antara lain, dari sisi persamaannya, yaitu bergerak bereaksi terhadap rangsang, bernafas, membutuhkan makan dan nutrisi, berkembang biak, dan melakukan pertumbuhan. Dari sisi perbedaannya, pada pergerakan, hewan lebih aktif bergerak sedangkan tumbuhan memiliki pergerakan yang pasif. Pada tumbuhan, hanya bagian-bagian tertentu saja yang bisa melakukan pergerakan, seperti daun ataupun akar. Yang kedua, hewan mengkonsumsi makanannya secara langsung, sedangkan tumbuhan mengkonsumsi makanannya dengan cara menyerap air atau sari-sari makanan dari dalam tanah yang melalui akar. Demikian pemaparan mengenai kegiatan praktikum ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.